أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه
هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para jamaah kaum muslimin hadakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in, malah mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai orang yang beriman, mencari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan baik kepentingan dunia kita ataupun kepentingan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pasti akhirat lebih baik dibandingkan dengan dunia. Tetapi akhirat tanpa dunia, kita tidak bisa beramal tanpa adanya dunia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan kepada salah satu sahabat, Abi Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, la anta ketua, berangkatnya kau di pagi hari untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari ilmu yang bersumber daripada Al-Quran, itu lebih baik dibanding sholat sunat 100 rakaat. Jadi kalau kita mendengarkan pengajian dibandingkan dengan sholat sunat apapun, itu tidak bisa mengalahkan mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan surah An-Nisa ayat ke-18, ayat ke-16, di mana pada sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukuman bagi wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, di mana pada surah An-Nisa ini hukuman bagi laki-laki yang melaksanakan zina, fa'adhuhuma,
bisabi wa durbi bin ni'an. Jadi hukumannya hanya sekedar dicambuk dengan sendal. Tapi ayat ini kemudian dimansuh, artinya secara tekstual tetap ada, tapi secara hukum diganti. Namanya ayat mansuh, di mana pada surah pada surah An-Nur, laki-laki yang melaksanakan perzinahan itu terbagi kepada dua. Satu, ada yang muhson, yang kedua ada yang ghair muhson. Yang muhson, zina muhson itu zina seseorang yang sudah merasakan hubungan secara halal kemudian berzina dengan wanita lain. Begitupun sebaliknya wanita. Sementara zina ghair muhson itu bujang dan perawan, itu namanya zina ghair muhson. Dalam segi hukuman tentu para mujtahidin berbeda pendapat dengan sumber yang sama, yang pasti dalam metode pengambilan hukum dan cara berpikir yang berbeda. Jadi kalau perawan itu dijilid 100 kali, yang ghair muhson kemudian diasingkan 1 tahun. Sementara yang muhson itu diranjam dengan dilempari batu sampai meninggal. Mungkin secara logika kita seperti sadis di dalam Islam, tapi kalau kita membaca pribadi kita, bagaimana seandainya pulang dari pengajian melihat istri sedang melakukan hubungan intim di rumah, apa perasaan kita? Tentu kita akan setuju dengan hukum ini, karena kekejian daripada perbuatan zina. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kata Allah, fa in taba wa aslaha, jika dua orang tersebut melakukan tobat, wa aslaha kemudian diikuti dengan amal-amal soleh, fa'aridu anhuma, maka tinggalkan, janganlah mereka dihukum. Ini ayat, saya ulang, ayat ini dimansuh. Kemudian innallaha kana tawwaban rahima, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima tobat bagi siapapun, rahima dan maha asih terhadap umatnya. Kemudian di ayat selanjutnya, innamat taubatu 'alallah, pastinya yang namanya tobat itu hanya kepada Allah. Fil ada wa taubat wal irad wa huwa makhsusun allati kutiba ala nafsihi qabuluha bi fadlihi, yang akan menerima tobat itu hanyalah Allah Ta'ala. Berarti kita bertobat itu bukan kepada siapapun, tetapi kepada Allah. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu katanya bukan tobat, tetapi saling memaafkan, meminta maaf, menghalalkan apa yang tadinya haram. Kalau kita pernah mengambil buah tetangga, maka untuk bertobat dengan dosa hak adami ini disebut dengan tahallul, meminta halal kepada tetangga. Itu tobat. Nah, para jamaah kaum muslimin, lilladina ya'malu bijahalatin, bagi orang-orang yang melakukan keburukan, yaitu kemaksiatan, bijahalatin, dalam keadaan bodoh, idza asaw rabbahum, ketika dia bermaksiat kepada Allah. Jadi orang di dalam melakukan dosa itu ada yang tahu itu adalah dosa, dan ada orang yang tidak tahu bahwa itu dosa.
Sehingga di dalam ilmu fikih ini dibahas oleh para ulama. Bodoh itu ada dua. Satu, ada yang disebut dengan jahal murakkab, ada yang disebut dengan jahal basit. Jadi orang itu ada yang memang tidak tahu dan dia merasa tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu tapi tidak merasa tidak tahu. Jadi perasaannya saya ini ngerti hukum agama padahal bodoh. Ini jahal, namanya jahal murakkab. Jadi sudah bodoh, tidak merasa bodoh. Di dalam hukum fikih ada yang disebut jahal ma'dzur dan ghair ma'dzur. Jahal yang masih ada kompromi di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih ada keringanan dipandang oleh Allah. Siapa orang yang bodoh ma'dzur ini? Orang yang tidak punya kesempatan untuk mempelajari pengetahuan. Contoh, orang Baduy, informasi agama tidak sampai kepada mereka. Untuk mengakses informasi pun tidak ada. Internet dan segalanya, buku bacaan itu tidak ada. Namanya disebut bodoh ma'dzur, jahal ma'dzur. Nah, orang ini tidak berdosa ketika dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Ada jahal itu ghair ma'dzur. Kesempatan banyak untuk mencari ilmu, masjid di mana-mana ada, tempat pengajian banyak, HP punya, internet ada, buku bacaan banyak. Ketika dia melakukan satu kesalahan, maka itu dihukumi dosa. Maka kalimat di dalam Al-Quran ini, lilladina ya'malu subi jahalatin, maksudnya adalah orang yang tahu akan hukum itu haram, tetapi tetap dia melanggar hukum Allah. Makanya orang alim itu ketika melanggar aturan Allah disatu derajatkan dengan orang bodoh. Orang ini alim, dia tahu ilmu hukum fikih, dia tahu hukum tauhid, dia tahu halal dan haram, tetapi tetap dia melanggar akan aturan Allah. Maka itu orang disebut dengan jahal juga, meskipun dia mengerti. Karena jelas dibahas oleh para ulama dan dibahas dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa orang yang tidak tahu akan hukum. Jadi ada kalimat innallaha yarfa'un nisyan wal khata wa mastukriha. Jadi Allah akan memaafkan orang yang lupa dan kesalahan atau dipaksa untuk melakukan dosa, itu dimaafkan oleh Allah. Kalau kita puasa lalu tidur setelah asar, pas bangun perasaan ini sudah gelap, maghrib, langsung minum. Tapi ternyata ketika melihat jam baru jam 5:30, maka dia tidak batal puasa. Dia harus melanjutkan puasa sampai adzan maghrib. Itu namanya nisyan. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kata Allah, jika seseorang melakukan perbuatan maksiat dengan atas dasar bijahalatin summa yatubuna min qaribin, kemudian secara cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan orang alim itu di sana. Dia melakukan dosa tapi dia tahu cara bertobat kepada Allah. Yang sulit itu dosa senang, cara tobatnya susah, tidak tahu caranya. Maka ini pengetahuan dosa, cepatlah bertobat. Min zamanin qaribin faulaika yatubullah alaihim. Ketika dia langsung bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pintu taubat untuknya. Jadi meskipun kita senang dosa, senanglah kita bertobat.
Maka kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim mengatakan, apakah orang ketika dia melakukan dosa kemudian dia bertobat, kemudian dia melakukan dosa kembali, apakah tobat yang sudah diterima kemudian Allah hapus lagi? Tidak. Jadi tobat yang dosa yang telah dahulu kalau sudah diterima ya sudah, dosa yang dahulu sudah dihapuskan. Berarti ketika melakukan dosa yang kedua tinggal tersisa dosa yang kedua, tidak terbawa dosa yang terlebih dahulu. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berkecil hati ketika kita memang orang yang senang bermaksiat, sebab sebaik-baiknya orang adalah orang yang senang bertobat kepada Allah. Jadi tidak akan ada kata tawabin, orang-orang yang bertobat, kalau tidak didahului dengan dosa. Tapi bukan berarti kita harus jadi pelaku dosa. Wah, kata kita ini ingin menjadi orang yang tawabin. Dosa dulu aja. Ya kalau diterima tobatnya. Jadi artinya wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah frustasi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan akan dijelaskan bagaimana kapan kita harus bertobat. Itu ada waktunya, kapan kita harus bertobat. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, bisa dipertemukan kembali di malam Kamis yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khutbah sofa ta'afad qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya